Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta Ibu Budi Utami Syarifuddin, selaku Ketua Umum Dharma Yukti Karini, yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, beserta Ibu Anggarwati Sunarto, selaku Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung, yang mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi SHMHUM, MM, beserta Ibu Yusnidar Amran Suadi yang telah berkenan hadir. Yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung beserta istri, yang mulia para Hakim Agung dan para Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yang terhormat Panitera dan Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 dan para pejabat Eselon 2 Mahkamah Agung, yang terhormat para pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia yang hadir secara virtual, serta seluruh Bapak dan Ibu yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada hari ini, Kamis 2 April 2024, dalam acara pelepasan Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi, SHMHUM MM. Mengawali acara, sambutan serta penyampaian pesan dan kesan oleh Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi, SHMHUM MM, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.M. Syarifuddin beserta istri, Ibu Budi Utami Syarifuddin. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Bapak Sunarto SHMH, beserta istri, Ibu Anggarwati Sunarto. Yang mulia para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI, beserta istri. Yang mulia para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Panitra dan Bapak PLH Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak-Bapak Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Peradilan dari tingkat pertama sampai tingkat banding seluruh Indonesia dan anggotanya yang mengikuti acara ini secara virtual. Hadirin sekalian yang saya banggakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmatnya kita masih dapat bertatap muka pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Salawat beriring salam kita aturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para hadirin yang saya muliakan. Hari ini di hadapan para yang mulia, Bapak Ibu sekalian, saya duduk dengan perasaan haru, sekaligus disertai rasa syukur yang mendalam. Terharu karena pada hari ini saya mengucapkan selamat tinggal dalam bekerja kepada rekan-rekan para yang mulia sekalian, semua praktisi peradilan. Tapi bukan berpisah, hanya perahu saja yang berbeda. Hari ini tibalah di batas akhir pengabdian saya di kantor Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara ini. Kantor yang kesannya sangat mendalam di hati saya, sebab lebih dari separuh usia pengabdian saya di dunia peradilan dihabiskan di kantor ini. Namun di sisi lain, saya juga merasa bersyukur yang amat mendalam,
Sebab saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengaruniakan kepada saya raga yang sehat, pikiran yang terang, hingga menjadikan momen purna bakti ini hanyalah sekedar pembatas babak baru melangkah dalam kehidupan yang berbeda dari kebiasaan yang telah saya jalani di peradilan selama 44 tahun. Dan bukanlah menjadi akhir dari segalanya. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI beserta para hadirin yang kami banggakan. Pertemuan kita hari ini mengingatkan saya pada kata-kata seorang filsuf Yunani kuno bernama Heraklitus yang mengatakan, waktu itu seperti sungai. Kita tidak pernah menyentuh air yang sama dua kali, karena air yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Dalam ungkapan lain, filsuf Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat. Artinya, hari yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Namun saya berpikir bahwa masa lalu bisa terukir menjadi nostalgia yang manis dan indah untuk kita kenang sepanjang masa. Selama 20 tahun lamanya, saya menjalani pengabdian di kantor ini dengan penuh sukacita. Saya bertugas di sini mulai awal tahun 2002, tepatnya sebagai hakim tinggi pada kelompok tenaga ahli di lantai 1,5 sisi barat gedung Mahkamah Agung. Kemudian pada tahun 2003 saya dimutasi menjadi hakim tinggi pada badan pengawasan yang dulu bernama Asbid Wasbin. Ketika itu berada di bawah pimpinan Bapak Ansyahrul SHMH. Selanjutnya pada tahun 2006, Bawas berpindah kantor ke gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jalan Ahmad Yani. Dan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, Kabawas kedua dijabat oleh Yang Mulia Bapak Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SHMH. Pada September 2012, saya diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Namun saya memangku jabatan tersebut tidak begitu lama, hanya sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya, karena pada bulan Oktober 2014 saya kembali lagi ke Medan Merdeka Utara sebagai Hakim Agung. Satu hal yang paling berkesan, saya merasakan suasana pertemanan di gedung ini dan di lembaga yang kita cintai ini begitu akrab. Tiada sekat-sekat di antara kita. Tiada perbedaan karena alasan strata, alasan agama, alasan asal atau etnik kita masing-masing. Kita terhubung sebagai satu saudara dengan ikatan batin yang begitu kuat dan membekas di hati ini. Kurang lebih 10 tahun saya bertugas di Bawas, tidak ada terasa perbedaan antara lingkungan peradilan. Semua serasa bersaudara, baik yang bertugas di Papua, di Maluku, Sulawesi, Jawa, Sumatera, daerah lainnya dari Sabang ke Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sering saya katakan, kita berteman mungkin karena bertemu di kantor ini, tapi janganlah persaudaraan ini berakhir karena kita sudah tidak satu kantor lagi. 1000 teman masih terasa kurang, sedangkan satu musuh tentu sangat menyulitkan. Yang sejatinya hidup ini sendiri sudah sulit. Izinkan saya bacakan 2 bait pantun. Menyusun pantun memakai rima. Rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun sekantor bersama. Tibalah masanya untuk berpisah. Hujan gerimis di Tanjung Pandan. Langit gemuruh, semuanya basah. Sudah habis masa pengabdian. Kini pamit undur untuk berpisah. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung beserta istri dan hadirin sekalian yang berbahagia. Saya punya moto dalam hidup ini, yaitu berikan yang terbaik untuk siapa saja. Penggalan moto itu kemudian saya rangkai menjadi lagu dengan judul Berikan Yang Terbaik, dan lagu tersebut sudah dirilis di YouTube. Seperti kata Plato,
sang filsuf agung, kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Kebahagiaan kita amat terkait dengan bagaimana kita memberikan kebahagiaan pada orang lain. Inilah yang selalu tertanam di hati saya. Oleh karena itu saya senantiasa berusaha mewujudkan kebahagiaan itu sedaya mampu yang ada. Antara lain diwujud nyatakan melalui pendirian Yayasan Wakaf Al-Firdausi Kasimi Aswadi, yang gedung dan operasionalnya telah diresmikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2022 yang lalu. Saya menyampaikan secara pribadi kepada Yang Mulia Bapak KMA ucapan terima kasih yang sudah bersedia menandatangani prasasti peresmiannya. Saya bercita-cita di tempat itu kelak anak-anak yatim dan duafa, orang yang tidak berpunya, bisa menikmati pendidikan secara gratis. Dan alhamdulillah hal itu sudah terrealisir. Di tempat itu juga sudah dibangun masjid dengan nama Abdul Rahman Ishaq, yang saat ini sedang dibangun pula gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang semua itu terwujud berkat bantuan dan donasi dari para Yang Mulia Bapak dan Ibu di Mahkamah Agung, serta insan peradilan di seluruh Indonesia, serta masyarakat lainnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih tak terhingga, yang saya tidak mampu membalasnya, kecuali saya serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalas segala kebaikan yang telah Bapak Ibu sumbangkan. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin menegaskan bahwa yayasan itu adalah milik wakaf umat, bukan milik saya pribadi atau keluarga saya. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Ibu, dan Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati. Kita bisa mencapai kesempurnaan bukan didasarkan pada apa yang kita miliki, tetapi dengan apa yang bisa kita berikan. Falsafah inilah yang mendorong saya untuk berbuat kebajikan. Saya ada mengkoleksi buku kurang lebih 3.000 judul. Dan dari keseluruhan buku tersebut, 2.500 judul diantaranya telah saya wakafkan ke Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Spirit untuk berbagi ini juga membuat saya telah bersemangat. Sehingga sampai saat ini saya telah menulis 25 buku. Dan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak KMA yang telah bersedia memberikan kata-kata pengantar di setiap buku saya tersebut, yang telah diterbitkan oleh Perenada Media, dan 3 buku diantaranya diterbitkan oleh Raja Wali Pers, serta menciptakan 9 lagu religi yang sudah dirilis di YouTube. Tidak ada yang saya harapkan kecuali seuntai doa, sejuil ilmu, secercah karya itu dapat menjadi amal jariah bagi saya di akhirat kelak. Hadirin yang saya banggakan, sebelum menutup pidato ini, izinkan saya di kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para yang mulia sekalian atas seluruh kebaikan, fasilitas, dan bantuan yang saya dan istri terima. Saya merasakan betapa besar kebaikan itu, sehingga tidak ada kata-kata lagi yang mampu mengutarakan rasa terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu semuanya, khususnya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Ibu, Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI beserta Ibu, para Yang Mulia Ketua Kamar beserta Ibu, para Yang Mulia Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, Bunda Ketua Umum Dharma Yukti Karini dan seluruh jajarannya, Bapak Panitera Mahkamah Agung dengan seluruh jajarannya, Bapak PLH Sekretaris Mahkamah Agung dengan seluruh jajarannya, Bapak Dirjen dan Kabadan dengan seluruh jajarannya, Bapak dan Ibu Hakim Pemilah, para asisten panitera pengganti, Hakim Justisial, Bapak dan Ibu Protokol di Mahkamah Agung, jajaran insan peradilan di seluruh Indonesia, adik-adik security, dan office boy di Mahkamah Agung, yang semuanya sangat memberikan bantuan dan pertolongan kepada saya. Juga dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada adik-adik penulis buku biografi 70 tahun saya dengan judul Menerobos Ombak dari Belawan hingga berlabuh di Medan Merdeka Utara, yaitu Saudara Dr. Mardi Chandra, Saudara Dr. Saiful Majid, Saudara Dr. Abdurrahman Rahim, Saudari Dr. Latifah Setiawati, Saudara Firman Wahyudi MH, Saudara Dr. Arman Syah, Saudara Dr. Rio Satrio, Saudara Ahmad Khalil LML, Saudara Dr. Imran Sumbawa, Saudara M. Irfan Husaini MSI, Saudara Fahadil Amin MSI, dan Saudara Husnul Qulub MH yang telah menyusun biografi tersebut sedemikian lengkapnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Mahkamah Agung RI dan pimpinan Bank Syariah Indonesia di Mahkamah Agung ini atas segala bantuannya. Saya menyadari betapa tidak ada artinya saya dan keluarga tanpa uluran kebaikan dari Bapak Ibu semua yang telah saya dan istri terima. Kiranya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang membalasnya. Karena saya sadar sungguh tidak mampu membalas segala kebaikan itu. Lebih dari itu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah saya sebutkan tadi, dengan 10 jari sebalas dengan 11 dengan kepala. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf saya dan istri selama kita bergaul dan berinteraksi. Karena kami sadar sungguh sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Tak ada gading yang tak retak. Sebab kalau tak ada retak bukan gading namanya. Begitu pula manusia. Tak ada manusia yang tidak salah. Jika manusia tak pernah salah bukanlah manusia namanya. Tapi malaikat itu namanya. Tak lupa atas nama istri tercinta yang telah mendampingi hidup saya ini dengan sangat setia lebih kurang 44 tahun. 9 hari lagi ulang tahun perkawinan kami nih Bunda. Jadi tanggal 11 Mei tahun ini ulang tahun yang ke-44 perkawinan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Hajah Budi Utami Syarifuddin selaku Ketua Umum Dharma Yukti Karini dan juga kepada Ibu Anggarwati Sunarto selaku Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung beserta segenap jajarannya. Teriring ucapan terima kasih atas segala kebaikan dari ibu-ibu semua dan mohon maaf atas segala kealpaan baik disengaja ataupun tidak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Izinkan kembali saya menyampaikan sebaik pantun. Ada kabar dari Mekah menunaikan ibadah dengan visa haji. Jika ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.